88, Jengah, dan seterusnya. Maaf, ini hal biasa bagi teman-teman Ahmadiyah, tapi kami ingin memberi informasi kepada teman-teman non-Ahmadiyah juga, agar care terhadap sesama muslim. ADAR itu tahun 89, terdaftar di Jakarta, sekretariatnya di Parung, Bogor, hingga saat ini, berasas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, pimpin oleh Amir, dibantu oleh Mubaligh dan pengurus besar. Alat kelengkapan, kemudian ada Dewan Pengampu dan sebagainya. Kekayaan JAI diperoleh dari zakat, sodakoh, wakaf, hibah, dan ada badan-badan ya, sebagaimana ormas Islam lainnya. Kiprah JAI pra kemerdekaan Republik Indonesia. Perlu diketahui bagi teman-teman non Ahmadiyah di Indonesia ada dua Ahmadiyah, Jemaat Ahmadiyah Indonesia atau Kadian dan Gerakan Ahmadiyah Indonesia atau Lahore. Forum ini kita sedang membicarakan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Kadian. Jemaat Ahmadiyah menjadi anggota Badan Keamanan Rakyat atau BKR tanggal 5 Oktober 45 diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, cikal bakal TNI. Warga Ahmadiyah pun menjadi anggota Laskar Rakyat, Tentara Rakyat Indonesia Pelajar, menjadi anggota Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI, Komite Nasional Indonesia atau cikal bakal lembaga DPR RI. Kiprah-kiprah ini belum banyak diketahui publik. Perlu kita dalami bersama bahwa sobat-sobat kita, warga Ahmadiyah juga ikut mendukung merdekanya Nusantara ini. Bahkan ada jemaat Ahmadiyah bernama Raden Mas Muhyiddin sebagai pegawai tinggi Kemendagri tahun 46 diangkat sebagai sekretaris panitia perayaan kemerdekaan RI. Hanya saja Pak Muhyiddin 8 hari pra upacara kemerdekaan diculik Belanda dan hingga kini tidak ada jejaknya. Perjuangan ini perlu kita dalami, khususnya teman-teman Ahmadiyah, bahwa nasionalisme dimiliki oleh saudara-saudara kami Ahmadiyah pula. Kiprah Ahmadiyah era kemerdekaan. Khalifah Ahmadiyah menyerukan pada jemaatnya menyiarkan kemerdekaan RI via radio atas kemerdekaan RI ke Timur Tengah, Afrika, Eropa, Amerika oleh mubalighnya. Maulana Syed Shah Muhammad Sahib, Maulana Maulwi Abdul Wahid Sahib, Maulana Malik Aziz Ahmad Khan Sahib. Selain itu, via surat kabar Al-Fadl edisi 10 Desember 46, Presiden Soekarno memberi tugas menyiarkan berita berbahasa Urdu, Arab, dan Inggris. Data ini semua terdokumenkan oleh sobat-sobat kami Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Prestasi warga Ahmadiyah, semboyannya love for all, hatred for none, cinta untuk semua, tidak ada benci untuk siapapun. Untuk itu kita perlu menduda apa prestasi sobat-sobat kami, sobat-sobat kita Ahmadiyah Indonesia. Jemaat Ahmadiyah Indonesia mendapat penghargaan rekor muri Museum Rekor Indonesia pada Sabtu 22 Juli 2017 sebagai anggota pendonor kornea mata terbanyak dunia secara berkesinambungan untuk tidak memandang agama penerima donor. Pada tahun 2017 ada 258 orang telah mendonorkan kornea mata, memiliki 6.800 calon pendonor. Ini data 2017. Mohon maaf, saya tidak memiliki data tahun ini. Membantu 516 kerusakan kornea. Targetnya 10.000 pendonor. Di Desa Maneslor, sebagai calon pendonor terbanyak, tahun 2017 ada 1.715 orang calon pendonor. Ini faktanya bahwa rekor muri diberikan kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagai pendonor kornea mata. Saudara kami, Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kudus, juga ada yang akan mendonorkan kornea mata. Berikut ini di Kudus, sobat-sobat kami Jemaat Ahmadiyah Indonesia, sebagai pionir
berdirinya komunitas linguis agama dan penghayat kepercayaan di Pantura Timur, Jawa Tengah. Kemudian mentradisikan doa lintas agama dan penghayat. Perlu pula dicontoh oleh sobat-sobat kami Jemaat Ahmadiyah dimanapun Anda berada, sebagaimana di Kudus. Saya sangat senang sekali teman-teman kami Ahmadiyah Kudus mentradisikan donor darah. Bahkan Mubalik Ahmadiyah Kudus, Ustadz Yusuf Awab, ikut bersama doa lintas agama yang selama ini dia aktif bersama kami. Berikutnya, filantropi beramal dengan pemakaman. Bagaimana data-data yang kami peroleh dari teman-teman Ahmadiyah, mohon maaf bila ada yang salah, karena saya tidak mendalami data ini, mohon diberi kesempatan untuk mendalami di lain kesempatan, yakni makam Musi-Musiah di Parung, Bogor. Ada pula makam Musi-Musiah di Kucil, Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah. Ada pula makam Musi-Musiah di Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ada pula di Kampung Udik, Kemang, Bogor. Ada pula di Rintis, di Lampung. Ini bukti teman-teman kita Ahmadiyah punya kepedulian terhadap organisasi dengan berwasiat dalam hal pemakaman. Selain itu, Ahmadiyah Indonesia mendirikan lembaga pendidikan formal SMA Al-Wahid di Tasikmalaya. Kebetulan saja Khalifah keempat hadir untuk menandatangani prasasti pendirian SMA Al-Wahid di Tasikmalaya. Ini contoh fakta yang saya peroleh dari teman-teman Ahmadiyah. Ada pula SMP Amal Bakti di Desa Manislor, Kecamatan Jagalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. 14 Maret 86 berdiri Yayasan Pendidikan Amal Bakti. Pada Mei 86 mendirikan SMP Amal Bakti hingga kini. Terbitlah surat Kanwil Kemendikbud Provinsi Jawa Barat tahun 8786. Ini fakta real keberadaan SMP Amal Bakti Manislor sebagai bukti real bahwa Jemaat Ahmadiyah ikut mendirikan lembaga pendidikan formal untuk warga Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah. Ada pula SDIT Rahmat Ali di bawah naungan Yayasan Masjid Mahmudah, ada di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Ini bangunannya, foto-foto saya diberi oleh sobat-sobat kami Ahmadiyah. Terima kasih. Berikutnya, Lembaga Pengkaderan Mubaligh Muslim Ahmadiyah, Kampus Mubarok, Parung, Bogor. Awalnya anggota Ahmadiyah belajar tentang keahmadian di Pakistan. Hingga tahun 80-an didirikan lembaga Jamiah Calon Mubaligh Ahmadiyah oleh Maulana Maksum Ahmad Syahid. Kemudian ada kelas persiapan yakni Mubaligh dengan masa studi 1 tahun, ditingkatkan menjadi 3 tahun, bahkan 5 tahun. Bahkan sejak tahun 2017 calon Mubaligh Ahmadiyah harus belajar minimal 7 tahun. Setara dengan di Pakistan, India, Bangladesh, Ghana, Inggris, dan Jerman. Berikutnya, ini saya pernah berkunjung ke Al-Jamiah di Parung, Bogor tahun 2015. Ini Pala Mubaligh, kemudian perpustakaannya. Ini Stadium General Al-Jamiah di Parung, Bogor, sebagai wujud keseriusan Ahmadiyah dalam mengkader calon mubalighnya. Ada pula Panti Asuhan Hasanah Kautsar di Kampung Cicariang, Desa Karsamenak, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Berdiri 7 Juni 2003. Terus menggratiskan para anak asuh baik dari Ahmadiyah maupun non-Ahmadiyah. Sekarang ada 5 anak yang direncanakan mampu menampung 30 anak baik Ahmadiyah maupun non-Ahmadiyah secara gratis asal dia miskin. Disahkan oleh Dinas Ketertiban dan Perlindungan Sosial Kabupaten Tasikmalaya tahun 2003. Visinya meringankan penderitaan dengan memberi kesempatan anak yatim,
piatu, yatim piatu, dan anak terlantar dengan kasih sayang, pendidikan, penghidupan yang layak untuk masa depannya. Yang jelas, teman-teman inklusif, tidak eksklusif, tapi membuka diri, bekerja sama dengan Komisi Anak Daerah Jawa Barat bila ada anak-anak yang yatim atau piatu, yang miskin, ditampung dengan senang hati. Kita pula diberi kesempatan mendaftar lewat akses telepon. Kemudian donaturnya adalah Amir Daerah Jawa Barat. Jadwal kegiatan rutinnya punya aturan main yang jelas. Begitu pula di ASEAN Kausar ini jadwal rutin yang lembaga kesejahteraan sosial anak. Ini kalau teman-teman yang ingin mendidik anaknya, nanti dapat mengakses dengan mudah. Ada pula asrama putri Siti Mari di distrik Kabupaten Amin Muhalli, meluluskan 3. Bapak, mohon maaf tadi agak tersendat. Putri lulus insya Allah akan kuliah di Universitas Sumut. Agak tersendat ya. Share screen-nya juga tidak ada. Share screen-nya mohon diulang, Bapak. Oke. Share screen-nya mohon diulang, Bapak. Tadi sempat tersendat juga. Oke. Ya? Nah, ini contoh asramanya di distrik Kuri, Merauke, Papua Selatan. Berikutnya adalah fakta-fakta kiprah Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Kudus bersama kami di Lintas Agama sebagai tuan rumah Seminar Nasional Kebangsaan yang dihadiri oleh Kepala Kesbangpol Kabupaten Kudus, juga menjadi tuan rumah sosialisasi pemilu dari KPUD Kudus. Teman-teman Ahmadiyah juga memfasilitasi teman-teman mahasiswa YIN Kudus untuk kemah bersama di Gunung Muria. Kemudian teman-teman Ahmadiyah di Kudus juga berpartisipasi beri spanduk ucapan Hari Raya Agama-Agama dan buka bersama lintas agama di JAI Kudus. Selain itu, teman-teman Ahmadiyah juga partisipasi berkorban Idul Adha yang dagingnya diberikan kepada Jemaat Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah. Perlu diluruskan bahwa selama ini ada pemahaman bahwa hajinya berbeda. Ternyata saudara-saudara kami Ahmadiyah ibadah haji di Makkah, Madinah, mendaftar lewat Kementerian Agama. Ini fakta-fakta real yang perlu diluruskan. Nah, ini contoh kunjungan kami mahasiswa YIN Kudus tahun 2015 di Parung, Bogor. Ketemu berjumpa dengan Amir Nasional saat itu. Berikutnya saya pernah berkunjung pada forum Jasa Salana di Krucil, Banjarnegara. JAI mendunia. Ada di 11 negara se-Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Vietnam, Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar, Timur Leste. Ada 414 cabang atau tingkat kabupaten secara nasional. Ada 45 cabang se-Jawa Tengah. Memiliki Muslim Television Ahmadiyah berpusat di London. Demikian, Bapak Ibu, saya selaku akademisi di YIN Kudus ingin berbagi informasi. Janganlah melihat Ahmadiyah hanya satu sisi. Mereka memiliki prestasi dalam konteks kemanusiaan yang perlu kita hormati. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Rosid MPD yang telah menyampaikan paparannya terkait dengan kiprah Ahmadiyah di dalam negeri, baik pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan maupun di kekinian sekarang ini. Terima kasih Bapak, sangat lengkap literasi Bapak tentang Ahmadiyah. Mudah-mudahan juga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman yang lain. Eh, Sebagai persiapan barangkali karena kita sudah di narasumber yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan Zoom ini bisa memberikan pertanyaan lewat eh, chat Zoom, nanti akan diakomodir oleh Pak Maulana Yusuf dan juga nanti bisa bertanya secara langsung. Narasumber kita perlu diketahui bahwa Pak Dr. Farzan adalah seorang Ahmadi. Bapak Dr. Rosid ini sahabat kami. Jadi bisa dikatakan paparan materi kita pada kesempatan kali ini ada dua menurut aku dan satu menurut kamu. Boleh dikatakan seperti itu. Baik, kita akan lanjut ke pemateri yang ketiga yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Dr. Rasiman MTH. Beliau adalah secara khusus ahli kristologi ini ya. Dan sebelum beliau menyampaikan paparannya, akan saya bacakan kurikulum vitae beliau secara singkat saja karena yang disampaikan ke saya sampai ada 3 halaman ini. Mohon maaf Bapak, akan saya singkat cutinya. Nama beliau adalah Ratiman R.A.M. Juman. Nama panggilan beliau biasanya Mas Juman ya. Beliau lahir pada 17 April 1976. Alhamdulillah, saya tanggal 16 April. Itu ulang tahunnya berurutan ya Pak ya. Kemudian pendidikan terakhir beliau adalah di Cathedral University of Jerusalem, Israel. Sementara S1-nya dari STT Jakarta, Cipanas, kemudian UKSW, Jamiah Ahmadiyah Bogor, SD, SMP, SMA, beliau tempuh di Indramayu. Ini kekhususan beliau adalah sangat ahli di bahasa Ibrani, ya. Kemudian filologi, kemudian juga di bidang teologi. Dan publikasi beliau sudah sangat banyak sekali. Di antaranya adalah tentang bunga rampai kristologi, apakah Yesus seorang liberal, kemudian perspektif ulama Yahudi mengenai kenabian Yesus dalam timbangan. Itu beberapa tulisan beliau yang sempat terpublish dengan baik. Kemudian beliau banyak menulis juga artikel-artikel lepas berkenaan dengan berbagai hal. Terutama juga beliau sangat ahli mengenai Papualogi ini ya, luar biasa sekali. Baik, barangkali sepintas CV beliau adalah seperti itu dan saat ini beliau adalah dosen di Jamiah Ahmadiyah Indonesia. Untuk beliau, waktu kami sediakan untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan Pak. Ya, mohon maaf, moderator bisa di screenshot, Oke, share screen. Bentar ya. Bapak juga sebetulnya bisa Pak. Sudah saya co-host. moderator. Oke. Nampaknya
jack mic-nya kurang pas tuh Pak. Suaranya tidak begitu jelas. Coba dicek. Sudah jelas sebelum suara? Kurang jelas Pak. 1, 2. Oke. Oke. Sudah tampil? Belum. Nah ini. Baik, minta dimaksimalkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Amir Nasional, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Naib Amir bidang dakwah ilallah Maulana Haji Rahmat Hidayat Syahid, dan para Naib Amir yang lain yang hadir juga. Saya lihat dalam kesempatan ini ada Maulana Maksum Ahmad Syahid, Naib Amir bidang tarbiyat dan juga prinsipal jamiah. Bapak-bapak pengurus besar yang saya lihat juga ada hadir. Kemudian rekan-rekan dari Gerakan Ahmadiyah Lahore atau GAI, Gerakan Ahmadiyah Indonesia atau Lahore. Di sini saya lihat ada Bapak Profesor Mahfudur Rahman Ahmad Joyo Siguto. Kemudian ada rekan saya Pak Kiai Yatimin AS. Alhamdulillah, Kiai Halhe. Kemudian para narasumber, Dr. Farzan Abdul Latif dan Dr. Muhammad Rashid. Berikutnya para mahasiswa dari IAIN Kudus, Jawa Tengah, dan rekan-rekan yang lain. Tadi saya lihat Profesor Wahid Sugiarto dari BRIN, kemudian juga teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita sudah mendengar paparan dari dua narasumber sebelumnya, yaitu Dr. Farzan Abdul Latif dan Dr. Muhammad Rashid. Nah, ada beberapa yang materinya memang sudah disampaikan oleh beliau, terutama oleh Pak Dr. Muhammad Rashid. Tapi nanti dalam proses penyampaiannya saya akan juga nanti menyinggung sedikit atau memberikan tambahan informasi dan data ya mungkin yang terkini bila ada, dan juga hal-hal lain yang mungkin sekedar apa istilahnya pembetulan sedikit. Baik, bergerak Pak Moderator. Ya, terus. Ya, next. Baik, jadi karena tema kita hari ini adalah terkait dengan prestasi, yaitu prestasi Ahmadiyah di kancah nasional dan internasional. Jadi kita harus tahu dulu apa definisi dari prestasi dan itu berasal dari bahasa apa. Di layar sudah saya tampilkan prestasi dalam bahasa Indonesianya yang kita kenal di Kamus Besar Bahasa Indonesia sekarang versi 6 ya. Kalau KBBI 6 itu kita lacak sebenarnya berasal dari bahasa Belanda, prestasi. Nah ini, jadi bahasa Belanda ini memang salah satu bahasa asing yang harus kita akui paling banyak memberikan kontribusi terhadap Kamus Besar Bahasa Indonesia kita, KBBI 6 misalkan. Serapan dari bahasa Belanda itu adalah yang terbanyak dalam Kamus Besar kita, jumlahnya mencapai 3.280 kosakata sebagai bahasa asing terbanyak yang kita serap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian urutan yang kedua
itu adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu menempati posisi kedua yang paling banyak diserap dalam bahasa Indonesia, jumlahnya 1060 kosakata. Bagaimana dengan bahasa Arab yang dalam sehari-hari biasanya bahasa Indonesia atau Melayu itu justru mayoritas berasal dari bahasa Arab. Nah, ternyata di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, entry bahasa Arab di AR atau AR itu artinya berasal dari bahasa Arab, jumlahnya hanya di sini bisa melihat posisi dari segi bahasa. Kemudian prestasi yang dari bahasa Belanda tadi itu sebenarnya bukan murni juga bahasa Belanda. Saya sebagai filolog sudah menelusuri asal-usul bahasa, ternyata kata prestasi yang katanya dari bahasa Belanda itu berasal juga dari bahasa lainnya. Jadi bahasa Belanda mengadopsi dari bahasa Latin, praestare. Praestare itu artinya adalah melaksanakan atau menyediakan. Nah, praestare itu kemudian diterjemahkan juga ke dalam bahasa lain, terutama bahasa Inggris sebagai performance, achievement, accomplishment. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan di dalam bahasa Indonesia, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi 6, prestasi itu diberikan definisi sebagai kata benda, yaitu hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya. Misalnya, ia merasa kecewa terhadap prestasi yang telah dicapai anak asuhnya, atau prestasinya itu telah menumbangkan rekor sebelumnya. Nah, ini dulu kita harus memahami apa itu kata prestasi. Dalam bahasa Inggris, memang kata prestasi digunakan biasanya achievement, kemudian performance, dan juga accomplishment. Nah, kita lihat di sini saya ingin memberi penjelasan terhadap prestasi ini seperti yang ada di layar itu, bahwa prestasi ini memang banyak macamnya. Di dunia akademik itu biasanya dikenal sebagai prestasi akademik. Ada prestasi belajar, ada prestasi akademik, achievement, ada learning achievement, dan non-academic achievement itu juga disebut sebagai prestasi. Di luar sana kerja juga itu ada prestasi, olahraga ada prestasi, bahkan lingkungan hidup juga ada prestasinya. Nah, oleh karena itu saya akan menggunakan teorinya George T. Doran dalam buku beliau terkait dengan manajemen dan juga perusahaan. Artinya beliau menggunakan teori SMART, specific, measurable, achievement, responsibility, dan time bound. Jadi kalau ada 5 hal ini kita spesifikasikan itu adalah prestasi. Prestasi itu memang harusnya secara spesifik, secara khusus bisa dicapai dan tidak banyak orang yang mencapai itu. Kemudian measurable artinya bisa diukur atau terukur, achievement atau attainable artinya bisa diraih walaupun sulit. Responsibility atau reality itu juga artinya bisa dipertanggungjawabkan. Dan waktunya atau time bound-nya itu juga jelas. Baik, next. Kalau terkait dengan Ahmadiyahnya, saya kira ini tadi juga sudah dipaparkan oleh Dr. Roshid secara sekilas. Ini adalah pendiri Ahmadiyah, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, dan para khulafa beliau, Khalifatul Masih, mulai dari pertama, Hadrat Hakim Al-Hajj Hakim Nuruddin,
kemudian Khalifatul Masih yang kedua, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, kemudian Khalifah yang ketiga, Hadrat Al-Hafiz Mirza Nar Ahmad ME dari Oxford, kemudian Hadrat Mirza Tahir Ahmad HABH Syahid, dan juga Khalifatul Masih yang kelima saat ini yang sedang memimpin Jemaat Muslim Ahmadiyah di seluruh dunia, yaitu Hadrat Mirza Masrur Ahmad ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz. Next. Ya, kita akan masuk ke prestasi ilmiah. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah terkait dengan tafsir Al-Quran. Ini saya anggap sebagai prestasi karena ya kita memiliki kekhasan terkait dengan hal ini. Nah, pendiri Jemaat Ahmadiyah di dalam kitab Zaruratul Imam dalam Ruhani Hozain jilid 8 halaman 496 sampai 497, beliau dengan jelas menyatakan, ini dalam bahasa aslinya, bahasa Urdu, beliau menyatakan me Quran Arif ke mujizah hifzil par Arabi balagat fasahat kanishan diagiahu kuinehi ke jo uska mukabalah kar seke. Yang kedua, me Quran Syarif ke hakai komarif bayan kar ne kanishan diagiahu kuinehi ke jo uska mukabalah kar seke. Jadi belum menyatakan aku telah dianugerahi tanda balago dan fasohah bahasa Arab di bawah bayang-bayang mukjizat Al-Quran. Tidak ada orang yang dapat menyainginya. Aku juga telah diberi tanda untuk menjelaskan hakikat dan ma'rifat Al-Quran. Tidak ada orang yang dapat menandinginya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui, tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Rashid, bahwa Jemaat Ahmadiyah ini dan juga oleh Bapak Naib Amir Haji Rahmat Hidayat, bahwa Jemaat Ahmadiyah ini telah memiliki program untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam 100 bahasa utama di dunia. Dan hingga saat ini kita alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala telah berhasil menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa utama dunia sebanyak 76 atau 78 bahasa hingga tahun 2024 ini. Dan ini menurut saya merupakan prestasi tersendiri bagi kami dan juga umumnya umat Islam. Karena mengapa? Karena selain Jemaat Ahmadiyah, di luar itu masih ada juga yang mereka mengharamkan penerjemahan Al-Quran. Padahal kitab suci ini harus bisa dibaca, difahami, dan diamalkan oleh seluruh umat manusia. Nah, di layar ini sudah ditampilkan berbagai terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa utama. Di sini lebih dari 70 bahasa. Dan ada juga yang ayat-ayat pilihan. Itu sudah diterjemahkan ke dalam ratusan bahasa, termasuk bahasa daerah di negara-negara tertentu. Itu jumlahnya ada ratusan selected verse of the Holy Quran. Nah, ini berikutnya. Nah, ini juga peran kita mensosialisasikan atau membumikan Al-Quran, dan kita menyampaikan juga menghadiahkan kitab suci Al-Quran kepada Paus Benediktus ke-16. Ini oleh Amir Jemaat Ahmadiyah Kababir di Israel sana. Nah, kepada Paus Benediktus ke-16, pimpinan Katolik saat itu. Baik, berikutnya. Nah, ini juga di Indonesia kita telah menerbitkan Al-Quran dengan terjemahan dan tafsir singkat. Sekarang menjadi 2 jilid, 15 juz. Dan ini bisa diperoleh secara bebas juga bagi yang memerlukannya. Baik, next. Nah, ini
kita melihat proses pencetakan dan juga penjilidan atau binding dari Al-Quran dengan terjemah dan tafsir singkat dalam bahasa Indonesia. Ini proses bindingnya, penjilidan. Baik, next. Nah, sebagai salah satu wahana sosialisasi, kita juga di beberapa negara telah mendirikan madrasah hifz Al-Quran atau madrasah tafiz Al-Quran. Ini foto ketika kami di Rabwah, Pakistan 2018 yang lalu. Kami mengunjungi madrasah hifz Al-Quran di Rabwah, Pakistan. Dan ini adalah siswa-siswa tahfiz Al-Quran yang mereka sedang boarding di madrasah hifz Al-Quran. Dan dari madrasah hifz Al-Quran di Rabwah ini sudah melahirkan ribuan hufaz, ribuan hafiz Al-Quran yang tersebar di berbagai pelosok dunia. Ada yang di Eropa, di Amerika, di Australia, di Afrika, dan lain-lain tempat. Baik, next. Nah, ini juga di Indonesia, kita memiliki madrasah hifz Al-Quran. Ini adalah proses wisuda para hufaz yang mereka telah menyelesaikan 30 juz hafalan Al-Qur'annya. Ada juga mungkin yang 25 juz atau 20 juz diberikan waktu selama 3 tahun maksimal. Nah, ini prosesi wisuda Madrasah Hifz Al-Quran Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Jadi ya rata-rata para mubalik Ahmadiyah itu juga hafiz Al-Quran. Next. Nah, ini adalah contoh terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Ibrani. Kalau bapak-bapak ada yang bisa di sini bahasa Ibrani, ini bisa dibaca terjemahan ke dalam bahasa Ibraninya. Nah, ini juga kita sudah terjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Next. Dan ini adalah bahasa Cina. Ini terjemah dengan tafsir singkat, China Translation and Short Commentary. Ini contoh saja bahwa fakta-fakta atau kalau kita anggap sebagai prestasi, ya ini buktinya spesifik. Berikutnya, ini adalah daftar atau list terjemahan Al-Quran ke dalam berbagai bahasa. Kita bisa melihat dari segi bahasa dan juga dari tahun diterbitkannya. Ini ada puluhan bahasa utama dunia yang Al-Quran sudah diterjemahkan ke dalam bahasa tersebut. Kadang ada juga yang dilengkapi dengan tafsir singkatnya. Terus. Nah, itu adalah menurut saya prestasi ilmiah yang pertama, tafsir Al-Quran. Karena pendiri Jemaat Ahmadiyah menyatakan seperti itu. Beliau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan untuk menafsirkan Al-Quran. Bahkan di sini prestasi yang kedua adalah bahwa ini satu mujizat juga. Pendiri Jemaat Ahmadiyah menyatakan bahasa Arab sebagai induk bahasa-bahasa di dunia. Beliau menyatakan dalam kitab Minanur Rahman misalkan Innal Arabiyah umu likuli al-sinah, bahwa bahasa Arab itu adalah induknya bahasa-bahasa di dunia. Nah, semua yang beliau terima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, beliau nyatakan kullu barokatin min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fatabaraka man alama wa ta'alam. Jadi itu adalah berkat-berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat dari mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berberkatlah siapa yang mengajar dan siapa yang belajar. Next. Ya. Nah, ini juga nubuatan dari kitab suci sebelumnya dalam Yesaya 29 ayat 11 sampai 12 terkait dengan penafsiran kitab suci yang akan datang, yang itu kemudian dilakukan oleh pendiri Ahmadiyah.
Next, saya tidak bacakan bahasa Ibraninya. Nah, kita bisa lihat di sini juga ada kutipan terkait bahasa Arab. Imam Syafi'i, seorang ulama besar yang kita hormati dan kita kenal secara baik di Indonesia, itu beliau sudah menyatakan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang sanggup mengetahui secara sempurna bahasa Arab ini dan berbagai corak ungkapan yang ada di dalamnya kecuali para nabi alaihimus salam. Jadi la ya'lamhu ila nabi. Nah, ini. Jadi itu ungkapan dari Imam Syafi'i, sehingga ketika pendiri Jemaat Ahmadiyah menyatakan bahwa misalkan terkait bahasa Arab, contohnya satu, saya sampaikan kaidah tawafa. Ketika kata tawafa dipergunakan, itu fa'ilnya adalah Allah, sedangkan maf'ulnya adalah makhluk, subjeknya adalah Allah, objeknya adalah makhluk, maka kata tawafa tersebut tidak lain artinya adalah wafat atau mati. Seperti ini mutawafika, itu artinya adalah ini mumituka. Nah, ini kaidah bahasa Arab yang kadang juga mohon maaf belum dipahami bahkan oleh orang Arab sendiri. Nah, pendiri Ahmadiyah menyampaikan diskursus ini, wacana ini, dan sampai sekarang memang belum bisa dibantah. Nah, semacam itu ya. Artinya menurut saya ini adalah prestasi terkait bahasa Arab. Next. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri itu kepada pendiri Jemaat Ahmadiyah menyatakan dar kalame to cizeas ke suara daran dahilenis kalam ufsihat miladun Robin Karim. Nah, seperti itu. Jadi di dalam perkataanmu, yaitu di dalam perkataan pendiri Ahmadiyah, itu ada sesuatu kehebatan yang syair tidak masuk ke dalamnya. Perkataanmu telah dijadikan fasohat berasal dari sisi Tuhan. Jadi walaupun pendiri Ahmadiyah berasal dari subkontinen India, tapi bahasa Arab beliau itu fasohat dan balagotnya itu dikenal secara luas baik oleh ulama-ulama Arab apalagi oleh ulama-ulama India, sehingga mereka pun kagum. Next. Nah, beliau juga menyatakan bahwa bahasa Arab ini adalah induk semua bahasa yang ada di dunia. Dan itu beliau sudah tuliskan dalam kitab beliau Minanur Rahman yang tadi saya sebutkan. Dan ada murid beliau, Profesor Ahmad Muhammad Mahzar, itu juga telah melakukan riset dan penelitian terkait dengan hal ini. Dan Profesor Ahmad Muhammad Mahzar ini telah meneliti sedikitnya 28 bahasa, mulai dari bahasa Latin, Yunani, Ibrani, Sanskrit, dan bahasa utama-utama dunia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Dan itu dikembalikan ke dalam bahasa induknya, yaitu bahasa Arab. Nah, termasuk kata yang sedang kita bahas hari ini, yaitu prestasi, itu bisa kita kembalikan ke akar kata bahasa Arabnya. Karena banyak sekali bahasa-bahasa lain itu yang mengadopsi justru dari bahasa Arab sebagai induk bahasa-bahasa di dunia. Nah, beliau menyatakan di sini Abhame huda ta'ala ke mukadas or pak kalam Quran syarif se isbat ki hidayat hui ke woh ilhamiz zuban or umul al-sinah जिसके लिए पारसियों ने अपनी जगह और इब्रानी दानों ने अपनी जगह और आर्य कौम ने अपनी जगह दावी किए कि उन्हें कि वो जुबान है वो अरबी मुबीन है और दूसरे तमाम दावे dargalti par or khata par he. Jadi beliau dengan tegas menyatakan bahasa Arab itu adalah umul al-sinah. Nah, sehingga Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab yang memiliki
mukadas, pak, artinya kesucian dan kesempurnaan. Jadi keistimewaan bahasa Arab. Sementara banyak juga para ulama kita atau ahli-ahli bahasa yang mereka menyatakan bahasa tertua atau induk bahasa itu adalah bahasa Sanskerta atau bahasa Latin atau bahasa yang lainnya. Pendiri Jemaat Ahmadiyah dengan tegas menyatakan bahasa tertua dan induk segala macam bahasa di dunia itu justru adalah bahasa Arab. Di sini beliau dengan tegas menyatakan unhe ki woh zaban he woh Arabi mubin he. Berikutnya. Mohon maaf Bapak, 3 menit lagi ya. Ya, baik. Oke, bergerak saja. Prestasi ilmiah lainnya tadi sudah disinggung oleh pembicara-pembicara yang lain. Nah, termasuk ini adalah menurut saya satu diskursus yang harus kita teliti bersama karena sekarang adalah ada tes DNA juga. Ini bisa sebenarnya kita cek tes DNA mengenai kuburan Nabi Isa atau Yesus di Khaniyar, Srinagar, Kashmir, India. Jadi ini juga satu penelitian ilmiah yang memang harus kita kaji bersama ya, supaya menjadi jelas benarkah Nabi Isa atau Yesus dimakamkan di Khaniyar, Srinagar, Kashmir, India. Next. Ya, berikutnya tadi Dr. Roshid juga sudah menyampaikan terkait dengan ini karena ini merupakan penggenapan dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama bahwa nanti di akhir zaman itu antara seorang imam dengan jamaahnya itu akan seperti berhadap-hadapan tanpa jarak. Yang di barat bisa melihat imamnya yang sedang khutbah, yang di timur juga sama, jadi seolah-olah tanpa jarak mereka bisa saling melihat. Nah, ini penggenapannya adalah melalui Muslim Television Ahmadiyah ini atau MTA. Kita sejak tahun 1993 sudah memiliki MTA internasional yang sekarang mengudara disiarkan melalui 10 satelit. Baik, next kita akan cepat. Nah, sebenarnya ada buku khusus terkait dengan prestasi atau jasa atau program yang telah dicanangkan oleh Jemaat Ahmadiyah sejak 100 tahun yang lalu hingga sekarang. Ini adalah bukunya, Khulafai Ahmadiyat Fi Tahrikat or Unkashirin Samarat. Jadi ini bisa nanti dikaji secara lebih detail 100 tahun ini program apa, prestasi apa yang telah dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah di seluruh dunia. Next. Next. Nah, kalau tadi Dr. Farzan Abdul Latif menyampaikan terkait Profesor Abdus Salam, alhamdulillah dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala saya sudah ziarah ke makam beliau, sudah berdoa mendoakan beliau di sana. Ini adalah makam Profesor Dr. Abdus Salam di Rabah, Pakistan. Dan ada satu kata di dalam nisan ini yang telah dihapus, yaitu kata Muslim oleh mohon maaf para penentang Ahmadiyah atau orang yang tidak suka dengan Ahmadiyah di sana. Jadi tulisan Muslimnya sudah di-delete. Bisa terlihat dari tulisan di batu nisan yang kosong itu. Baik, next. Ya, kalau kiprah atau prestasi di Indonesia, ini bergerak saja Pak Moderator. Ya, nah ini perlu saya sampaikan, W.R. Supratman juga di masa itu ketua dari Hindia Belanda, pemerintah itu adalah Dr. Charles Olke van der Plas. Kebetulan kami di Bogor itu tinggal dekat rumah pejabat Hindia Belanda ini, murid Dr. Senok Christian Hurgoronya itu sebagai Islamolog. Dan beliau juga pernah menjadi gubernur Jawa Timur dan juga duta besar Hindia Belanda di Arab selama 5 tahun. Dan Dr. Charles Oleke van der Plas
inilah yang mempersilahkan waktu itu Wage Rudolf Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya, pertama kali menyampaikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang kita kenal sekarang pada saat pertemuan Sumpah Pemuda 18 Januari 1929. Nah ini, jadi alhamdulillah saya sudah membuat tulisan juga terkait Dr. Charles Olke van der Plas ini. Baik, berikutnya. Jadi ini adalah sosok-sosok yang tadi juga disebutkan oleh Dr. Roshid ya. Ada Saidza Muhammad Al-Jailani, beliau menjadi pahlawan nasional, teman dekat dari founding fathers kita, Bung Karno. Bahkan beliau menjadi 12 orang yang ikut dalam penerbangan bersama Bung Karno. Next. Ini juga Raden Muhammad Muhyiddin, tadi sudah disebutkan oleh Dr. Roshid. Beliau juga salah satu pendiri dari Paguyuban Pasundan kalau tidak salah. Next. Ini Entoy Muhammad Thoyib, juga sebagai peraih Satya Lencana, Pergerakan Kemerdekaan RI, orang Ahmadiyah. Next. Ya, ini kita kenal Arif Rahman Hakim dari Padang ya, sebagai pahlawan Ampera juga. Jadi ini adalah masa lalu, istilahnya prestasi yang dulu. Berikutnya bergerak saja. Sudah disinggung Dr. Roshid juga mengenai keluarga donor mata Indonesia. Ini rekor dunia. Dan ini adalah kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, ada donor darah, donor mata, dan kegiatan-kegiatan bakti sosial yang lain. Next. Nah, alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, saya pun mendapat karunia untuk menerima penghargaan Ikon Prestasi Pancasila tahun 2021. Next. Nah, ini terkait social entrepreneur dan kemanusiaan. Baik, next. Saya kira itu. Jadi penghargaan-penghargaan di bidang akademik itu juga ada, dan kita bisa melihat bahwa dari waktu ke waktu Jemaat Ahmadiyah berbagai prestasi atau penghidmatan, karena arti prestasi sendiri itu juga dalam bahasa Inggris biasanya disebut sebagai service, artinya pelayanan atau penghidmatan. Jadi ketika disebut prestasi itu konotasinya juga sama dengan penghidmatan atau pelayanan. Artinya tadi disebutkan ada hablum minanas. Nah, seperti itu. Baik, saya kira sementara saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan juga memancing minat untuk lebih mendalami terkait dengan tema ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya kepada Bapak Dr. Rahiman MTH yang telah memaparkan kepada kita tentang pengertian prestasi dan sekaligus dikaitkan dengan prestasi-prestasi Ahmadiyah baik dalam ruang lingkup nasional maupun internasional. Kita telah sampai pada mohon maaf, kita sudah melalui 2 acara, yakni pembukaan. Sekarang telah berakhir sesi pemaparan dan kita akan sampai kepada sesi pendalaman. Dalam hari ini adalah nanti tanya jawab. Secara singkat, itulah potret 135 tahun Jemaat Ahmadiyah yang telah dikemukakan oleh 3 narasumber kita. Untuk itu sebelumnya ini saya terpaksa harus menyampaikan permohonan maaf karena di WA saya dihujani banyak japri. Ternyata Zoom kita ini kapasitasnya hanya 100 ya. Sementara yang mau masuk itu lebih dari itu nampaknya.
Jadi perlu kami sampaikan, pihak panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin di lain kesempatan kapasitas Zoom-nya bisa lebih banyak lagi. Baik, mohon dibantu Bapak Maulana Yusuf. Barangkali ada dari Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua yang hadir pada kesempatan ini. Untuk kali ini saya akan buka sesi tanya jawab di termin yang pertama. Satu terminnya insya Allah 3 orang. Mohon dibantu Pak Yusuf. Silahkan, sekarang waktunya adalah untuk sesi tanya jawab. Bisa raise hand yang mau bertanya, atau juga boleh lewat chat room ya. Pak Maulana Yusuf, ada yang raise hand? Pak Sajid, ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan masuk lewat chat bahwa saya pernah membaca dalam pengantar Al-Quran yang diterbitkan oleh Arab Saudi pengakuan terhadap kiprah Ahmadiyah dalam penerjemahan Al-Quran. Apakah ada niat dari Jemaat Ahmadiyah untuk bekerja sama dengan Arab Saudi? Mungkin bisa dijawab Pak Rakiman. Iya, baik. Pertanyaan ini terkait dengan kebijakan ya. Dan secara singkat saya sampaikan bahwa mohon maaf saya bukan dalam kapasitas pemegang kebijakan, tapi pada prinsipnya memang hal-hal tertentu yang tadi sudah disampaikan, memang sebelum saya menjadi Ahmadi pun saya sudah membaca bahwa Raja atau Khadim Syarif Haromain misalkan atau penguasa dua tanah suci waktu itu telah menulis dalam terjemahan Quran ke dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh Khadim Syarif Al-Haramain itu, kiprah Ahmadiyah terutama di negara-negara Afrika dalam menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa-bahasa utama Afrika yang disebutkan itu diantaranya adalah bahasa Nigeria dan lain-lain. Jadi ketika saya masih belum menjadi Ahmadi pun, belum masuk Ahmadiyah, saya sudah membaca itu. Dan ini bagi saya merupakan satu prestasi, karena di saat itu justru di masa saya masih kecil ada semacam larangan untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa-bahasa lain. Terutama ketika saya masih di pondok pesantren, ada semacam itu bahwa hukumnya haram menerjemahkan kitab suci Al-Quran ke dalam bahasa lain. Sehingga mungkin di beberapa tempat tertentu, negara tertentu, penerjemahan itu tidak bisa berjalan atau tidak pernah terjadi penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa lainnya. Jadi kemudian
kita juga terkait dengan penerjemahan Al-Quran, sebenarnya di tiap negara itu kan ada lembaga tasbih kitab suci Al-Quran yang resmi misalnya. Dan ini sudah kita tempuh, kita juga pernah komunikasi dengan Lajnah Pentasihan Kitab Suci Al-Quran di Baitul Quran waktu itu di Taman Mini Indonesia Indah. Kita juga sudah proses seperti itu. Baik, saya kira itu jawabannya karena ini terkait dengan kebijakan. Oke. Terima kasih Pak Rakiman sudah memaparkan jawaban tentang pertanyaan tadi. Selanjutnya ini ada chat Zoom lagi yang masuk dari Karina Puji Lestari, IAIN Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon maaf izin bertanya untuk narasumber dari Jemaat Ahmadiyah tadi. Pertama, apa fakta ilmiah makam Nabi Isa di Srinagar, India? Yang kedua, apa data dukung Arif Rahman Hakim dan lain-lain sebagai pejuang yang juga merupakan anggota JAI? Nah, saya kira langsung aja Pak, nanti biar yang bertanya yang lain boleh juga secara langsung. Silakan. Ya, baik. Terkait dengan kajian makam Nabi Isa atau Yusa Safat di Srinagar, Kashmir, ini sudah banyak bukunya dan memang kajian yang harusnya kita kembangkan ke depannya adalah selain kajian filologi dalam manuskrip-manuskrip kuno itu juga kajian sejarah yang sudah sering dilakukan dan satu lagi untuk ke depan kajian terkait dengan teknologi modern yaitu tes DNA. Nah, tes DNA ini pernah kita sampaikan pada tahun 2000 dan itu melalui seorang peneliti kalau tidak salah dari Amerika, Maria Olson ya. Dan saat itu sudah dilakukan proses supaya bisa dilakukan tes DNA terhadap makam atau kuburan yang kita maksudkan sebagai kuburan Yusa Safat atau Yusasaf atau Nabi Isa atau Yesus itu di Srinagar, Kashmir. Tetapi otoritas setempat itu tidak memberikan izin. Artinya 24 tahun yang lalu itu kalau mau dites DNA sebenarnya masalah ini sudah selesai, tapi ada pihak yang tidak berkenan. Nah, karena ini adalah ilmiah, seharusnya bisa dilakukan. Tapi ya pihak-pihak tertentu memang agak berat atau khawatir atau takut. Ya mungkin karena kalau itu terbukti sebagai makam atau kuburan Nabi Isa atau Yesus, sejarah umum dunia, terutama sejarah keagamaan, 2000 tahun yang sudah kita yakini itu akan berantakan, akan total jungkir balik. Dan oleh karena itu di masa sekarang ini sebenarnya kalau kita mau berpikir logik dari data-data filologi, data-data sejarah saja sebenarnya ini sebagai fakta-fakta ilmiah yang bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi nanti kalau Mbak Karina Puji nanti atau Ibu Karina Puji nanti ingin mendalami ini, kita juga punya banyak bahan terkait hal ini. Nah itu yang pertamanya. Yang kedua tadi apa, moderator? Data dukung tentang Arif Rahman Hakim dan lain sebagainya sebagai pejuang yang juga merupakan anggota Jemaat Ahmadiyah. Iya, baik. Beberapa data itu ada, misalkan terkait WR Supratman, Arif Rahman Hakim, itu nanti bisa diulik, bisa di search ya. Jadi terbuka karena saat ini mesin pencarian pun sudah mulai berkembang. Misalkan
bukan hanya sekedar Google, tapi yang lain-lain itu dengan cepat bisa menemukan hal itu. Nah, untuk sumber-sumber yang klasik yang tercetak misalkan itu juga ada, bisa kita cek, dan saya kira data-data itu tersedia berlimpah di tengah-tengah kita. Nah, hanya kita memang perlu rajin mutolaah atau mengkaji dan membacanya. Baik. Oke, terima kasih. Saya tadi sempat melihat ada yang raise hand. Apa terpijit begitu atau ini kok menghilang lagi ini? Atau kalau mau bertanya langsung silahkan. Melalui chat Zoom juga tidak ada yang bertanya. Assalamualaikum, boleh bertanya, Pak Sanusi? Siap, monggo Bapak, monggo Pak Ya. Ahmad Teguh Teguh. Eh, Tadi terkait dengan bahasa Arab sebagai induk bahasa dunia yang merupakan klaim dari Mirza Ghulam Ahmad, mungkin kalau apakah bisa dijelaskan apa namanya eh, perbedaannya dengan pendapat bahwa bahasa Sanskerta sebagai bahasa dunia? Mungkin Bapak Rakiman bisa menjelaskan. Ya, Monggo Pak Rasimam. langsung dijawab Pak moderator. Ya, jazakumullah Prof. Eh, jadi memang kajian terkait dengan ini sudah banyak ya, terutama ya mungkin juga di teman-teman GAI itu juga sudah mengkaji terkait hal ini, dan di kita untuk perbandingan antara sebagai induk bahasa apakah Sanskrit atau Arab itu juga sudah ada tulisannya. Mungkin Prof juga sudah baca terkait tulisan itu ya. Misalkan Profesor Ahmad Muhammad Mahzar, anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia atau murid dari pendiri Jemaat Ahmadiyah juga sudah menulis terkait hal ini. Misalkan Arabic Source of Languages, kalau tidak salah, Source of All Languages. Itu salah satu buku beliau yang saya kira sangat bagus, dan beliau telah memberikan klausul atau kaidah-kaidah bagaimana serapan bahasa itu bisa dikembalikan ke bahasa sumber atau bahasa induknya, termasuk bahasa Sanskerta. Nah, beliau telah jelaskan di sana, bahkan ada satu buku khusus, kalau tidak salah judulnya Sanskrit Trace to Arabic. Prof, sudah punya? Belum, Pak. Ya, Mungkin baik. justru Nanti, itu saya mungkin mohon mohon bahan bacaan yang lebih dari Pak Rakiman. ya, Kalau perlu baik, saya baik. nanti menghubungi Pak Rakiman. Baik, siap Prof. Nanti saya coba sediakan bahan-bahan itu. Ada Sanskrit Trace to Arabic, ada Latin Trace to Arabic, ada English Trace to Arabic, dan lain-lain. Itu saya kira akan sangat bermanfaat bagi kita umat Islam, supaya kita bisa juga memberikan wawasan lain terhadap saudara-saudara kita, para pakar bahasa yang sampai saat ini, termasuk juga dari kalangan Muslim, yang masih menyatakan bahwa induk bahasa di dunia ini adalah misalnya bahasa Sanskerta atau bahasa Latin. Padahal ya kita tahu semua bahasa itu bisa dikembalikan ke dalam induknya, yaitu bahasa Arab. Termasuk tadi saya bilang kata prestasi itu juga dari bahasa Arab yang diadopsi menjadi bahasa Latin. Kemudian profesi itu juga dari bahasa Arab dan lain-lain. Jadi bahasa Inggris itu kan muncul Britania dari abad ke-8. Artinya dia mengadopsi dari bahasa yang lebih tua sebelumnya. Dan kalau kita lihat bahasa Inggris itu ada sekitar 8.000 kosakata bahasa Inggris yang bisa kita kembalikan ke dalam bahasa induknya, yaitu bahasa Arab. Nah, ini kita bisa kaji di bukunya Profesor Ahmad Muhammad Mazhar berdasarkan buku dari pendiri Ahmadiyah Minanur Rahman.
itu ada 8.000 kata bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Arab. Nah, seperti itu. Baik, saya kira perlu nanti kita keep in contact dengan Prof supaya kita bisa saling sharing terkait hal ini. Oke, Pak Ahmad Dr. Sugito, cukup, Bapak? Cukup, Pak. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Oke, terima kasih. Kita akan buka di termin kedua untuk sesi tanya jawab dan ada beberapa masukan dan juga pertanyaan ini dari Maulana Sajid. Pembangunan masjid-masjid di berbagai negara di dunia juga merupakan prestasi Ahmadiyah ya. Kemudian mohon dipaparkan ini dari Haris. Mohon dipaparkan peran Ahmadiyah di bidang kesehatan dan pendidikan di seluruh dunia. Mungkin bisa juga disampaikan oleh Pak Dr. Rashid ya. Monggo Pak Dr. Rashid. Halo. Siap, Bapak, monggo. Apakah suara saya terdengar, Ustaz? Alhamdulillah, terdengar baik, terdengar baik. Saya belum memiliki data-data kiprah Ahmadiyah Indonesia atau Jemaat Ahmadiyah di seluruh dunia atau di dunia. Saya hanya mendapatkan data permukaan. Jadi, saya belum mendapatkan data yang utuh, sehingga mohon maaf saya belum bisa memberi jawaban. Semoga lain kesempatan saya diberi kesempatan untuk mendalami kiprah Ahmadiyah di Indonesia. Demikian, terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Pak Dr. Rashid. Tadi juga beliau pernah menyinggung, cuma belum ke masalah kiprah Ahmadi di bidang kesehatan. Barangkali Pak Dr. Rakiman bisa menjelaskan tentang pertanyaan tadi. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaan terkait dengan Hablum Minanas ini, kiprah atau pelayanan di bidang kemanusiaan. Yang pertama terkait dengan rumah-rumah sakit, ya kita bisa melihat bahwa Ahmadiyah juga di beberapa negara telah mendirikan pusat-pusat kesehatan, baik itu berbentuk klinik ataupun juga rumah sakit. Ya. Nah, di beberapa negara, misalkan setahu saya ketika saya berkunjung ke Rabuah, Pakistan, itu ada rumah sakit Fazle Umar dan rumah sakit atau Tahir Heart Institute, yaitu untuk istilahnya rumah sakit jantung yang sangat profesional. Foto-fotonya ada, saya di rumah sakit atau di Tahir Heart Institute itu di Rabuah, Pakistan. Dan ini adalah para pakar atau spesialis jantung di seluruh dunia yang diakui. Jadi Ahmadiyah juga memiliki pakar-pakar penyakit jantung dan juga pelayanan kesehatan yang bertebaran di berbagai pelosok dunia, termasuk di negara-negara dunia ketiga dan juga negara-negara terbelakang lainnya. Misalkan di Afrika, dan juga di Amerika, seperti kita tahu di Guatemala kita juga telah membuka rumah sakit yang bukan hanya dimanfaatkan untuk internal tapi juga eksternal, itu biasa berobat ke sana. Dan kalau di Rabuah, Pakistan, ini saya dapat cerita lucu juga bahwa, dan saya alami ketika saya di Rabuah, Pakistan itu, saya berkunjung ke rumah sakit Fazle Umar itu, ketika sholat zuhur saya lihat ada saudara kami dari ulama non Ahmadiyah ya di sana.
yang sedang berobat. Mohon maaf, jenggotnya itu panjang sekali dan mengenakan jubah khasnya seorang ulama atau maulawi, dan menurut informasi bahwa beliau adalah penentang Ahmadiyah. Jadi biasa di sana itu ketika sakit berobat di rumah sakit kita, kemudian ketika sembuh atau sehat ceramah mencaci maki kita. Nanti sakit datang lagi berobat ke rumah sakit kita, sehat lagi mencaci maki kita atau menjelek-jelekan Ahmadiyah. Nah, semacam itu. Jadi saya juga heran kok bisa ya. Maksudnya rumah sakit kita istilahnya itu dipercaya oleh teman-teman ini, bahkan oleh para ulama yang menentang Ahmadiyah sendiri, kalau sakit berobatnya di rumah sakit kita. Nah, ini temuan yang bagi saya waktu itu sangat mencengangkan, dan kita bisa menerimanya dengan baik tanpa kita istilahnya itu emosi dan lain-lain oleh tenaga-tenaga medis kita yang ada di sana. Nah, seperti itu. Ini yang pertama terkait dengan rumah sakit, kemudian terkait dengan rumah-rumah ibadah atau masjid, tempat ibadah, ya memang dalam catatan saya sampai tahun ini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, Jemaat Ahmadiyah di seluruh dunia di 5 benua itu telah mendirikan sebanyak 18.000 masjid, baik itu yang kapasitasnya mungkin puluhan, ratusan, ribuan, bahkan ada yang mungkin mencapai 10.000 jamaah atau lebih. Artinya dari 18.000 masjid yang didirikan oleh Ahmadiyah dan dikelola oleh Ahmadiyah di seluruh dunia, itu ada di antaranya yang juga terbuka, bahkan kita menyampaikan ya terbuka untuk umum. Artinya siapapun bisa beribadah di tempat ibadah atau masjid-masjid tersebut. Baik, saya kira ini secara singkatnya Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Rakiman dan para penanya yang tadi sudah menyampaikan pertanyaannya. Waktu kita tinggal 3 menit lagi karena ruangan Zoom ini akan dipakai acara lain. Barangkali satu penanya lagi kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, saya akan tutup kegiatan kita pada kesempatan siang hari ini. Tidak ada ya Pak Maulana Yusuf. Mohon jangan sampai ada yang bertanya kita lewatkan. Saya tidak melihat ada yang resen maupun yang chat. Berarti acara kita akan segera kita akhiri. Dari saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para narasumber yang telah memaparkan ilmunya kepada kita semuanya, dari mulai Pak Dr. Farzan, Pak Dr. Rosyid, dan Pak Dr. Rakiman. Mudah-mudahan apa yang telah beliau-beliau sampaikan membuka wawasan kita untuk mengenal Ahmadiyah lebih dekat lagi. Tentu saja pertemuan ini bukanlah akhir dari semuanya. Bapak-bapak, rekan-rekan semua yang hadir pada kesempatan ini bisa juga secara langsung jika ingin berkenalan dengan Jemaat Ahmadiyah datang ke pusat-pusat Ahmadiyah yang terdekat dari tempat Bapak Ibu tinggal. Sebagai kata akhir dari saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kekurangan. Izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Hari Minggu libur sekolah, bermain bola di lapangan. Jika ada ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Sampai di sini pertemuan kita, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa berjumpa lagi dengan acara yang berbeda, dan mudah-mudahan akan berlanjut Pak Maulana Yusuf di kesempatan-kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, ada dokumentasi nggak? Siap, ada. Saya rekam. Monggo silakan Pak.